Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan Kamis pagi tewas akibat tertabrak kereta api batu bara rangkaian panjang atau babaranjang di dekat pintu perlintasan Kelurahan Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Kejadian ini sempat menggegerkan warga sekitar dan para pengendara yang melintas. Warga tidak mengenali identitas korban. Menurut petugas PT KAI, korban diduga adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, sebab ia sempat terlihat pada sehari sebelumnya mondar-mandir dekat perlintasan kereta api ini. Ia bahkan beberapa kali diusir petugas penjaga pintu perlintasan saat akan ada kereta yang lewat. Kejadiannya memang dari kemarin itu udah mondar-mandir di sini. Nah, sempat tadi subuh dia berhenti di situ di dekat rel. Diusir, tarik ke arah sana, lari ke sana sudah nggak kelihatan lagi. Tadi pagi nongol lagi. Sirine sudah kita bunyikan, palang pintu kita tutup, dia bangun, lari ke pinggir. Sudah lari ke pinggir, kereta sudah dekat, dia malah turun. Sempat saya teriaki, tapi dia namanya orang gila nggak dengar, mungkin dia tertempel kereta dari depan sebelah kanan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang anggota komplotan pencuri mobil ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi Polresta Bandar Lampung Rabu malam. Tersangka bernama Zaihul Haq Adipar, 39 tahun, warga Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Tersangka mencuri mobil milik seorang pejabat di Dinas Perhubungan Bandar Lampung bersama dua temannya yang masih buron. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mencuri mobil yang diparkir di depan rumah korban dengan mudah, sebab kunci kontaknya tertinggal dalam mobil. Mobil curian kemudian dijual oleh tersangka. Yang kedua kalinya nemu kunci. Terus apa yang bawa mobil tuh? Yang bawa mobil saya. Terus ditaruh di mana lagi? Tempat kawan. Saya ngikutin Jack. Saya ngikutin Jack, diarahin ke gudang. Kayak garasi, kayak gudang gitu. Berapa orang tuh ngambil mobil? Berdua. Duit hasil penjualan bagi-bagi? Dibagi 3. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian bisa menemukan keberadaan mobil korban, namun plat nomor polisinya telah diganti dengan yang nomor polisi palsu. Mobil hasil curian tersangka itu rupanya dibeli oleh David Peter, seorang warga Kota Bumi, Lampung Utara. Pembeli mobil curian turut ditangkap sebagai penadah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah truk terguling di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan Kamis siang. Truk bermuatan kotoran ayam yang sedang melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung celaka setelah sempat menabrak pagar pembatas di tengah jalan. Kecelakaan mengakibatkan petaka bagi seorang pengendara motor yang tertimpa muatan truk. Korban seorang wanita dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Motor korban rusak. Menurut pengemudi truk, kecelakaan bermula saat akan menyalip. Tiba-tiba muatannya yang terlalu tinggi itu miring dan nyaris tumpah hingga mengakibatkan truk tidak seimbang. Truk yang kehilangan kendali menabrak pembatas jalan dan terguling. Tadi gini Pak, muatannya miring sebelah. Jadi mau menghindar pusok, jadi kita ngantepnya ke belah kiri. Jadi ya gitulah, akhirnya guling mobil. Oh, berarti bukan karena rem blong Pak ya? Enggak Pak, berat sebelah. Bawaannya. Jadi depan ada pusok, kita belok ke kiri. Jadi langsung guling gitu. Oh gitu. Yang bawa motor tadi ini bukan timbur, kayaknya ketimpa karung begini ha. Oh, ketimpa. Terus sekarang itu yang korban motor ini dibawa kemana Pak? Ini itu sudah digali kan dia tuh. Motor. Korbannya itu yang bawa motor ini apa? Dibawa ke rumah sakit. Dia bawa ke rumah sakit. Dia perempuan. Ya.
Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sebab banyak muatan truk yang tumpah ke tengah jalan. Kecelakaan ini ditangani polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Terdapat pemandangan unik pada koper bawaan jemaah haji saat akan masuk asrama di Raja Basa Bandar Lampung. Di bagian luar, banyak koper yang diberi tanda unik, mulai dari boneka, kain, hingga barang-barang unik lainnya. Ada kemarin. Di antaranya Queen Pristi dan Mugiman, calon haji asal Bandar Lampung. Kopernya diberi tanda boneka putrinya. Selain bisa mudah dikenali, boneka itu juga sebagai barang untuk obat kangen dengan putrinya selama menjalankan ibadah haji. Boneka ini apa maksudnya nih, Bu? Ya, karena kan jamaah haji itu berjuta-juta manusia di sana ya Pak. Jadi biar kita bisa nandain mana koper kita, dan kebetulan ini juga punya anak saya. Jadi supaya pengingat selama 40 hari di sana bisa obat kangen juga ya, Bu? Obat kangen sama anak di rumah. Kenapa dipilih boneka, Bu? Ya karena salah satu barang kesayangan anaknya. Apa sendal ya, Bu? Sendal aja. Kenapa Bu bawa sendal itu, Bu? Tanda aja Bu, tanda. Tanda gimana, Bu, maksudnya? Ya ketahuan tidak punya saya gitu. Oh, biar nggak ketukar barang-barangnya. Ini kan lain-lain, kita lain sendiri gitu. Dari kangen cucu. Iya. Kenapa? Barang-barang sebagai tanda unik pada koper jemaah haji tidak melanggar dengan syarat, dinilai masih wajar dan tidak membahayakan. Sesungguhnya tidak dibolehkan itu adalah berupa cairan ya. Di atas 100 ml itu tidak diperbolehkan. Kemudian makanan-makanan yang tidak ada jelas ya merek dan tanggal kadaluarsa itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar boneka dan itu mungkin merupakan bagian hiburan dari jemaah nanti pada saat di sana ya insya Allah tidak merepotkan mereka, insya Allah diperbolehkan. Kuota jemaah haji Lampung tahun ini 7.050 orang. Berdasarkan data Kemenak Lampung hingga Kamis 1 Juni, tercatat sebanyak 2.600 orang sudah diberangkatkan jadi jemaah haji ke Tanah Suci. Jemaah haji dalam kloter 26 asal Bandar Lampung akan diberangkatkan Jumat hari ini pukul 2.40 waktu Indonesia Barat. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.